Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, kita berjumpa lagi di pendalaman materi kelas 6 di tema 2, subtema 1. Sekarang kita akan belajar muatan SPDP KD 3.3 dan 4.3. Sudah siapkah belajar anak-anak? Baik, mari kita mulai. Kita akan belajar mengenal karya seni tari. Karya seni tari. Tari itu apa sih, nak? Ya, tari adalah gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Ini menurut Wikipedia. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini nanti kita bisa belajar ada tari yang ditarikan oleh satu orang atau mungkin dua orang secara berpasangan ataupun banyak orang, biasanya secara berkelompok. Gerak tari merupakan salah satu unsur dalam tari, di mana gerak tari ini ada berbagai macam. Satu, ada namanya gerak tari klasik, yaitu merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan manusia, bisa juga hewan, biasanya mengikuti pola gerak tertentu. Contohnya yaitu ada tari topeng, tari golek, tari bedoyo. Yang kedua ada namanya gerak tari kerakyatan, merupakan gerak tari yang menirukan kegiatan dan emosi manusia atau perangai suatu hewan. Contohnya yaitu ada tari reog ponorogo dan juga tari ketuk tilu. Yang ketiga ada namanya gerak tari kreasi baru. Ini merupakan suatu gerak tari yang dibentuk dari gerak tari yang ada, ya, dari gerak tari klasik ataupun kerakyatan, lalu dikembangkan atau dipadukan menjadi sebuah gerakan yang baru yang disesuaikan dengan zaman sekarang. Contohnya yaitu ada tari saman dan juga tari kecak. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, yang pertama tari klasik tadi sudah kita bahas. Perhatikan contohnya, ada namanya tari topeng. Nah, ini contohnya tari topeng. Lalu ada tari golek. Dan yang terakhir ada tari bedoyo. Nah, pernahkah kalian melihat, nak? Selanjutnya yang kedua, tadi ada contoh gerak tari kerakyatan. Ada tari reog ponorogo. Nah, ini berarti menggambarkan perangai suatu hewan. Lalu ada tari ketuk tilu, ya, ini mencontohkan emosi manusia. Yang ketiga, gerak tari kreasi baru. Di sini contohnya adalah tari saman. Nah, perhatikan, ini yang disebut dengan tari saman. Lalu ini yang sangat terkenal yaitu tari kecak yang ada di Pulau Bali. Oke, sudah bisa mengetahui ya, nak, contoh-contoh gerak tari yang ada di sini tadi. Nah, sekarang kita belajar mengenai namanya pola lantai. Pola lantai merupakan suatu garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari, di mana pola lantai ini dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai. Yang pertama itu berupa garis lurus dan yang kedua ada garis lengkung. Nah, pola lantai garis lurus itu biasanya terdiri dari horizontal, vertikal, dan diagonal. Sedangkan pada pola lantai garis lengkung itu terdiri dari lengkung ke depan dan lengkung ke belakang. Tetapi pada selanjutnya terjadi pengembangan. Pada pola lantai garis lurus mengalami perkembangan menjadi berbagai pola, misalnya pola segitiga, segi empat, segi lima, ataupun berupa zigzag. Sedangkan pada pola lantai garis lengkung juga mengalami perkembangan, misalnya menjadi pola lingkaran ataupun pada pola angka 8. Mari kita lihat contohnya. Nah, pada pola garis lurus, nah, tadi disebutkan ada 4 ini, ada vertikal, horizontal, diagonal, ya, diagonal ada 2. Ada yang dari kiri bawah menuju ke
kanan atas ataupun sebaliknya, dari kiri atas menuju ke kanan bawah, lalu mengalami perkembangan. Ada yang menjadi pola zigzag, segi 4, segi 5 ataupun segi 3. Sedangkan pada pola garis lengkung, ya, pada dasarnya itu ada lengkung ke depan dan lengkung ke belakang, tetapi mengalami perkembangan, ya, menjadi ada namanya pola angka 8, ya. Itu polanya membentuk seperti angka 8 ataupun hanya lingkaran biasa. Nah, sekalian sudah tahu kan contoh-contoh pola lantai. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, pola lantai pada suatu tari tunggal, berpasangan ataupun berkelompok. Tapi apakah kita tahu tari tunggal itu apa, berpasangan apa, dan berkelompok apa? Mari kita pelajari. Penyajian tari ada 3, ya. Yang pertama itu ada tadi tari tunggal, ya, yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang penari saja. Tetapi ada juga yang memiliki banyak penari, tetapi menarinya bersama-sama. Pola yang dilakukan ini biasanya berupa pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Di sini contohnya adalah tari jaipong. Nah, perhatikan gambarnya, ini adalah contoh tari jaipong yang dilakukan satu penari saja. Tetapi ada yang gambar kedua, ini adalah tari jaipong yang ditarikan secara bersama-sama. Contoh kedua ada namanya tari topeng kelana. Perhatikan gambarnya, ini adalah yang ditarikan secara tunggal, tetapi ada yang ditarikan secara bersama-sama. Yang kedua ada namanya tari berpasangan, yaitu tari yang dilakukan oleh 2 orang penari, di mana tari berpasangan ini dapat dilakukan juga oleh banyak penari, di mana mereka saling berpasang-pasangan. Biasanya pola yang dilakukan hampir sama dengan yang tunggal, yaitu horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, pada di sini contohnya adalah tari serampang 12. Nah, ini adalah tali berpasangan yang tunggal. Sedangkan yang kedua ini adalah contoh tari serampang 12 yang dilakukan secara berpasang-pasangan, ya, pasang-pasangannya banyak sekali. Contoh yang kedua ada namanya tari payung. Nah, ini adalah contoh tari payung yang tunggal. Sedangkan yang pasangan-pasangan tapi banyak, ini adalah contohnya. Nah, secara umum tari pasangan ini ditarikan oleh laki dan perempuan, tetapi bisa juga tarinya dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki ataupun sebaliknya, perempuan dan perempuan. Ya, yang ketiga ada namanya tari berkelompok, yaitu tari yang dilakukan secara berkelompok. Ya, di tari kelompok ini pola yang dilakukan itu biasanya pola melingkar. Ya, bisa juga angka 8 maupun melengkung, baik depan ataupun belakang. Contohnya yaitu ada namanya tari piring. Nah, ini berarti dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, ini juga terkenal, tari yang ada di Bali, yaitu tari kecak. Oke, anak-anak sudah memahami? Baik, kita lanjutkan. Oke, anak-anak, ya, itu materi yang bisa kita pelajari pagi hari ini, ya. Saya berharap kalian bisa memahami isi materinya. Kita berjumpa lagi esok hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.